كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Ikhwanu fid din wa akhwatu fillah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu kita panjatkan hanya kepada Allah yang memudahkan kita bertemu di hari ini, yang subhanallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk belajar ilmu agama, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan agar kita bisa pergi ke masjid ini berkumpul untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun, tidaklah satu kaum berkumpul dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, agar mereka membaca, mempelajari, yatadarasuna bainahum, mempelajari kitab-kitab Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan bagi mereka ketenangan. Wa hafathumul malaikah, malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarallahu fi man indah, Allah akan menyebutkan nama orang-orang yang hadir pada majlis ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di kalangan para malaikat. Ikhwanu fid din wa akhwatu fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu beraneka ragam. Fa amma man a'ta wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun mereka yang memberikan hartanya, membenarkan tentang kebaikan, membenarkan tentang surga, fa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia pada kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil dan merasa kaya, kami akan mudahkan dia kepada kesulitan. Mendustakan kebenaran, mereka kami akan mudahkan kepada kesulitan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna sa'yakum lasyatta, usaha kalian itu beraneka ragam. Lalu setelah itu di dalam ayat ini Allah bagi dua. Ada orang yang Allah mudahkan, ada orang yang Allah sulitkan. Ada orang yang Allah mudahkan ke surga, ada orang yang Allah mudahkan ke neraka. Tapi semua manusia pasti berusaha dan memiliki kegiatan. Maka dikatakan inna sa'yakum lasyatta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insan, Allah panggil, wahai manusia. Siapapun manusianya terpanggil dalam ayat ini. Innaka kadihun, sesungguhnya engkau kadih. Kata para ulama menjelaskan tentang kadih, sesungguhnya kalian berusaha, bekerja, bergerak, beraktivitas. Innaka kadihun ila rabbika kadhan. Apapun aktivitasmu, ila rabbika, kalian akan ketemu Rabb kalian. Kadhan famulakih, lalu kalian akan bertemu dengan apa yang kalian usahakan. Disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan kadih adalah manusia itu siapapun dia, Allah panggil, pasti dia bersusah payah dalam aktivitasnya. Manusia itu pasti
pasti capek dan letih dalam dunianya. Gak ada manusia yang hidup tidak letih dan tidak capek. Orang terkaya di dunia sekalipun pasti capek dalam hidupnya. Orang yang di kasur 24 jam pasti capek dalam hidupnya. Orang yang meninggalkan sholat, saya gak mau sholat Ustaz, capek saya sholat Ustaz. Silahkan kau tinggalkan sholat, kau akan dicapekkan dengan maksiat. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Sesungguhnya ya ayuhal insan, manusia, kalian itu berusaha, kalian itu beraktivitas. Innaka kadihun ila rabbika kadhan, kepada Rabb kalian akan bertemu. Famulaki, lalu kalian akan bertemu dengan apa yang kalian usahakan. Diikhtilafkan ulama, famulaki, lalu kalian akan bertemu dengannya. Ada yang menafsirkan kalian akan bertemu dengan Allah. Ada yang menafsirkan lain, famulaki, kalian akan bertemu dengannya. Kalian bertemu dengan apa yang kalian usahakan di dunia. Maka setelah di ayatnya, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang mendapatkan catatan amalannya di sebelah kanan, dia akan dihisap dan dihitung dengan hisapan yang mudah. Fa amma man utiya kitabahu bishimali fa yaqulu adapun orang-orang yang mendapatkan catatan dengan tangan kirinya, fa yaqulu maka subura, celaka kami. Ikhwanu fiddin rahimani rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat yang lain, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia fi kabad. Kabad itu asal katanya kibdah. Kibdah itu bagian dari badi perut kita, ya, tapi kalau diartikan secara bahasa, kalian akan laqad khalaqnal insan, sungguh kami telah ciptakan manusia fi kabad, di dalam keletihan, di dalam kesulitan, di dalam kepedihan. Bukan Allah yang menciptakan dalam kesulitan, Allah tidak sulit menciptakan kita, tapi manusia yang Allah ciptakan dan tinggal di dunia, dia tidak akan bisa ngelak dari keletihan. Dia gak bakalan bisa ngelak dari kecapean. Dia gak bakalan bisa ngelak dari musibah. Dia tidak akan bisa ngelak dari masalah. Tidak akan pernah bisa ngelak. Semua manusia akan mendapatkan itu. Semua manusia akan beraktivitas. Semua manusia akan letih. Semua manusia akan melakukan kegiatan. Maka Allah bagi manusia dalam dua bentuk. Ila rabbika muntaha. Apapun yang kalian usahakan, apapun yang kalian kegiatkan, ila rabbika muntaha, semuanya akan berlabuh kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah akan kembali kepada Allah. Jangan menyangka orang yang tidak beriman kepada Allah mereka tidak kembali kepada Allah. Mereka akan kembali kepada Allah. Suka tidak suka, mau tidak mau, ila rabbika muntaha, mereka akan kembali kepada Allah. Inna ila rabbika muntaha ya ayyuhal insan. Bahkan inna alaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sungguh kepada kamilah tempat mereka kembali, kemudian kamilah yang akan menghitung semua amalan mereka. Ikhwanu fiddin, kalau ada orang menyangka bahwasannya hidup dia tidak akan letih, hidup dia tidak akan capek, maka dia adalah orang yang belum mengerti tentang kehidupan. Wa gharratuhumul hayatud dunya. Kalau kita sudah tahu, kita pasti capek, kita pasti letih, kita pasti punya aktivitas, kita pasti ketimpa musibah. Kalau kita sudah tahu itu dan mengerti itu, maka kita tinggal memilih hidup kita. Ada orang yang menyangka bahwasannya dengan dia maksiat kepada Allah, dia menyangka dengan dia meninggalkan sholat, dia menyangka dia meninggalkan ketaatan, dia pergi ke tempat hiburan, dia menyangka dia tidak akan letih.
Ada sebagian orang lagi yang dia menyangka dia tidak akan letih kalau dia minum khamar, kalau dia mabuk, kalau dia maksiat. Dia sangka bahwasannya dia akan tenang dalam keadaan itu. Tidak, dia akan letih. Ada sebagian orang yang menyangka kalau dia meninggalkan ketaatan kepada Allah, dia tidak akan capek. Seolah-olah kalau diajak taat kepada Allah, capek. Salat capek, puasa capek, taklim capek, jadi orang soleh capek, istiqomah capek. Dia mau tidak capek dalam hidupnya. Dia katakan, aku tidak mau itu, aku mau bebas. Kamu kira ketika engkau bebas, kau tidak akan capek? Kau akan capek dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Akal selalu berpikir, badan selalu beraktivitas, manusia akan selalu berkegiatan. Kalau tidak berkegiatan yang positif, maka dia akan berkegiatan yang negatif. Itu pasti. Maka sebagian orang-orang yang mereka menyapekkan dan meletihkan diri mereka dalam ketaatan, qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla. Merekalah orang yang beruntung. Bayangkan, perhatikan bagaimana capeknya orang-orang yang penghuni dunia. Capeknya orang-orang yang mencintai dunia, begitu letih hidup mereka. Mereka habiskan waktu mereka. Mereka habiskan tenaga mereka. Orang yang mencari duit ini umpamanya. Mereka habiskan pikiran mereka, tenaga mereka, waktu mereka untuk mencari uang. Bahkan mungkin istirahat mereka kurang. Bahkan mungkin untuk ketemu anak dan istrinya pun kurang. Bahkan mungkin untuk menikmati hartanya sendiri dia kurang. Dia sibuk dengan hartanya. Dia sibuk untuk mengumpulkan harta-hartanya. Begitu sudah terkumpul semuanya, sudah ada pada dia dapatkan, kapan dia menikmatinya? Dia tidak akan menikmatinya karena dia punya cita-cita lagi di depannya. Ketika sudah memiliki yang ada, tapi dia bercita-cita sesuatu yang lebih besar di depannya, dia terus mengejar cita-cita di depannya dan dia lupa menikmati yang ada pada dirinya. Itulah yang dikatakan fata morgana. Itulah orang-orang pemilik dunia. Bayangkan, ketika dia sudah miliki yang ada, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, la yashba'al mu'min, tidak akan pernah kenyang seorang itu, Bani Adam tidak akan pernah puas. Lau kana indahu wadiyan minad dhahab. Kalau seandainya Bani Adam itu mempunyai 2 lembah emas, bayangkan 2 lembah emas. Labtagha thalithuhuma, dia akan cari yang ketiga. Ketika dia telah mengumpulkan apa yang dia dapatkan sekarang, begitu dia dapatkan sekarang, belum tentu dia nikmati. Dia akan mengejar terus keinginannya dan cita-citanya. Apa yang dia dapatkan? Dia berpaling dari Allah. Dia capek letih dengan dirinya. Dia habiskan waktunya, dia habiskan tenaganya. Setelah berkumpul semuanya, dia meninggal. Dia mati. Kemana hartanya? Tidak ada sedikit pun harta bersama dia. Bahkan Allah katakan di Quran, ketika Allah menggambarkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan letih dengan dunianya, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan bongkar. Barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, dia sibukkan dengan dunia, fa inna lahu ma'isyatan bongkar. Bagi mereka kehidupan yang sempit. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Dan kami kumpulkan pada hari kiamat nanti dia buta. Dan dia berkata, ya Rabbi, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku lihat. Ketika mereka berpaling dari Allah, mereka letih dengan hidup mereka, Allah kasih imbalannya, ma'isyatan dongka. Allah sempitkan diri mereka. Allah cabut di dalam diri mereka kenikmatan-kenikmatan dunia kecuali hanya ketamakan, keserakahan, kerakusan. Adapun orang beriman, mereka capek. Capek mereka untuk sholat, capek mereka untuk ibadah, capek mereka untuk taat, capek mereka untuk istiqomah, capek mereka untuk sholat malam. Apa yang akan mereka dapatkan? Allah mengatakan di Quran, kata Allah Subhanahu wa taala,
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan nafsunya dari syahwatnya, fa innal jannata hiyal ma'wa, Allah berikan bagi dia surga, tempat kembali mereka. Dua orang yang sama hidup di negeri yang capek, dua-duanya sama-sama hidup di negeri yang letih, sama-sama hidup di dunia. Yang satu capek dengan sibuk dengan dunianya dan lupa kepada Allah, Allah berikan kesempitan di dunia dan Allah berikan neraka di akhirat. Yang satu, dia sama-sama capek di dunia, tapi capeknya untuk Allah, untuk istiqomah, untuk sabar di atas agama Allah, untuk menahan nafsunya. Allah berikan di akhirat surga. Lalu Allah berikan apa di dunia mereka? Orang-orang yang menahan nafsunya, yang capek untuk ibadah kepada Allah, Allah berikan apa di dunia? Allah sebutkan, ya ayatuhan nafsul mutmain. Allah panggil mereka dengan wahai jiwa-jiwa yang tenang. Capeknya mereka mengantarkan kepada ketenangan. Capeknya orang-orang dunia mengantarkan mereka kepada ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Jadi kalau ada orang menyangka, kalau dia letih dengan menjadi orang soleh, dia letih istiqomah, dia lebih mencintai dunia, dan dia anggap dunia itu dapat memberikan kelapangan bagi dia, salah. Allah gambarkan orang yang a'rada an dzikri, orang yang berpaling dari Allah. Allah sebutkan ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Orang yang mereka taat kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, mereka tahan hawa nafsunya. Allah katakan, ya ayatuhan nafsul mutmain, wahai jiwa kalian yang tenang. Kemana kita mau letih? Apakah kita mau letih kepada sesuatu yang sia-sia yang akhirnya menyempitkan dada kita, bahkan tempat kembali yang neraka? Atau kita mau letih dengan keletihan ibadah, keletihan ketaatan, keletihan istiqomah yang Allah akan berikan tumakninah dalam diri kita dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Tidak ada lain dalam pilihan ini. Mau sibuk dengan taat atau mau sibuk dengan maksiat. Mau dekat dengan Allah atau menjauh dengan Allah. Semuanya sama. Sama-sama capek dan letih, sama-sama berjuang, sama-sama kadihun kadhan, sama-sama memiliki usaha. Laqad khalaqna fi kabad, sama-sama akan mendapatkan musibah. Tapi orang yang maksiat ketika mendapatkan musibah, musibah tidak menjadi mengangkat derajatnya. Tapi orang mukmin yang mendapatkan musibah, hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bi khataya, sampai duri yang menusuk kakinya menggugur dosanya. Sama-sama mendapatkan musibah, sama-sama mendapatkan kesulitan, sama-sama tertusuk duri. Orang yang kufur kepada Allah dan berpaling dari Allah, tertusuk duri tidak menggugurkan dosa bagi dia. Orang yang beriman kepada Allah, yang ridho kepada Allah, tertusuk duri mengangkat derajat, menggugurkan dosa bagi dia. Semua orang akan mendapatkan musibah dalam hidupnya. Tinggal kita memilih. Maka jika ada orang yang mundur dari ketaatan ini dan memilih kepada kehidupan dunia dan meninggalkan keistiqomahan, wa gharrathumul hayatud dunya, orang yang tertipu kehidupan dunia. Ya ayuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Allah katakan di Quran, wahai manusia, ma gharrak, apa yang menipumu sehingga engkau berpaling dari Rabbmu al-Karim, yang paling baik, yang sangat baik. Orang yang berakal tidak akan berpaling dari Allah. Apa yang mau kita cari? Bukankah kita mencari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat? Kebaikan dunia ada pada ibadah kepada Allah. Kebaikan akhirat ada pada dekat diri pada Allah. Kejelekan dunia ada berpaling dari Allah dan merebuti dunia. Dan kejelekan akhirat ada bagi mereka yang tamak kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Quran, "Man 'amila salihan min dzakar aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa saja, man 'amila, siapa saja yang beramal soleh, beramal baik, berusaha, tapi usahanya baik, usahanya taat,
Man 'amila salihan min dzakar aw untha, baik dia perempuan atau laki-laki, pasti dia kami akan hidupkan dengan kehidupan yang baik. Allah sebutkan dengan lam taukid. Lanuhyanna, di akhirnya nun taukid sakilah. Ada 3 penekanan, pasti, pasti dan pasti. Kata para ulama, kalau dalam satu kalimat ada 3 penekanan, berarti Allah sedang bersumpah. Apa yang Allah sumpahkan? Pasti aku bersumpah akan menghidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Siapa yang akan Allah berikan kehidupan yang baik? Orang yang beramal soleh. Pernahkah Allah janjikan orang yang berharta banyak, orang yang lupa ibadah, orang yang mengumpulkan dunia, dia akan dihidupkan dengan kehidupan yang baik oleh Allah? Gak pernah. Wala tahsaban, jangan kau menyangka ketika kami bentangkan kepada mereka anak dan keturunan, nusari'u lahum fil khairat. Jangan kalian menyangka ketika kami bentangkan kepada mereka banin, anak, ketika kami membentangkan pada mereka harta, berarti kami menyegerakan kebaikan pada mereka. Bal la yash'urun, bahkan mereka enggak sadar itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di Quran tentang orang-orang yang membuat taat kepada Allah dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Mereka semua sedang menuju Allah. Tapi orang yang menuju Allah dan dia sadar dia sedang menuju Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan ketaatan. Maka kata para ulama, dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang innaka kadihun ila rabbika kadhan, sesungguhnya kalian berusaha kepada Rabb kalian dengan usaha yang keras. Kelompok yang pertama yang kita katakan tadi adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Orang-orang yang melakukan perkara-perkara dosa. Mereka akan diberikan oleh Allah kehidupan di dunia kesempitan, kesulitan, musibah. Tapi kesempitan dan kesulitan mereka bukan sebagai pengangkat derajat dan pelebur dosa. Tapi bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan itu sebagai hukuman untuk mereka. Ketika mereka telah mendapatkan dunia-dunia mereka, mereka mengumpulkan harta mereka, lalu mereka meninggal. La yanfa'ul malu wala banun. Allah katakan apa di Quran? La yanfa'ul malu wala banun. Di hari ini tidak bermanfaat harta mereka, tidak bermanfaat anak mereka. Padahal selama ini hidup mereka, waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, mereka fokuskan untuk itu. Tapi ketika mereka meninggal, itu semua tidak bermanfaat bagi mereka. La yanfa'u malu wala banun illa man atallah, kecuali mereka yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang tenang, dengan hati yang salim. Dijelaskan oleh para ulama, hati yang salim maksudnya adalah hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang-orang yang dikatakan mereka yang disebutkan dalam Quran, dalam surat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abror. Abror itu orang-orang yang baik. Abror itu orang-orang yang bertakwa. Abror itu orang-orang beramal soleh. Di mana Allah janjikan? Apa yang Allah janjikan kepada orang abror? Innal abrara lafi na'im. Mereka sungguh di dalam kenikmatan. Allah enggak pernah menjanjikan orang yang kenikmatan itu adalah orang yang paling terkenal. Allah tidak pernah menjanjikan yang paling nikmat itu adalah orang yang paling tinggi jabatan. Allah tidak pernah mengatakan orang yang paling nikmat adalah orang yang paling banyak hartanya. Tapi Allah katakan orang yang paling nikmat, innal abrar, orang yang baik, beramal saleh, bertakwa kepada Allah, Allah janjikan lafi na'im, mereka akan di dalam kebaikan. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani rahimakumullah. Hidup ini pilihan. Semua pilihan punya konsekuensi. Baik mereka yang memilih kebaikan atau bagi mereka yang memilih kejelekan. Bagi mereka yang memilih kebaikan, maka konsekuensi bagi mereka adalah kebaikan dunia dan akhirat. Tapi bagi mereka yang memilih kemaksiatan, bagi mereka yang memilih kekufuran kepada Allah,
maka tidak lain mereka akan mendapatkan kesulitan di atas kesulitan. Dikatakan oleh para ulama, man yuridillah wa man yuridil an yahdiyahu wa man yuridillah an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Perhatikan ini ayat. Allah mengklasifikasikan kepada dua kelompok lagi. Karena memang manusia dua kelompok. Yang pertama, siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan dan hidayah, yasrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya. Bukankah kelapangan dada itu kenikmatan? Bukankah kelapangan dada itu merupakan sebuah kebahagiaan? Allah lapangkan dadanya. Allah katakan, wa may yurid an yudillahu, barang siapa yang Allah biarkan sesat, yaj'al sadrahu dayiqan, Allah jadikan dadanya sempit, haraj, berat, faka'annama yas'ada fis sama', bahkan dia bagaikan orang yang naik ke langit. Allah jadikan dua kelompok. Kelompok yang pertama yang Allah lapangkan dadanya, kelompok yang kedua adalah orang yang Allah sempitkan dadanya. Siapa mereka yang Allah lapangkan dadanya? Orang yang Allah lapangkan dadanya, orang yang berletih payah untuk taat kepada Allah. Siapa orang yang Allah sempitkan dadanya, bahkan Allah beratkan dadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mereka tersesat dan mereka berpaling dari Allah. Maka manusia, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan, kalian bersusah payah untuk ketemu Allah, famulaki, kalian akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dari ini para ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah tertipu dengan syaitan yang mengatakan kalau kau sekarang berhenti ngaji, kalau kau sekarang berhenti jadi ahlus sunnah, kalau kau sekarang berhenti jadi salafi, hidupmu akan bahagia. Itu tipuan syaitan. Tidak akan mungkin. Bagaimana orang berpaling dari Allah bisa bahagia? Bagaimana orang melupakan Allah bisa bahagia? Bagaimana orang yang jauh dari Allah dia bisa mendapatkan kenikmatan? Sementara sumber kenikmatan adalah Allah, sumber kebaikan adalah Allah. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dan kenikmatan, mendekat kepada Allah, menjauh dari Allah, bukan mendapatkan kenikmatan, tapi bahkan mendapatkan kesempitan dan kesulitan. Perhatikan sekarang kita bisa melihat sendiri bagaimana orang-orang yang tercebur dengan dunia, orang-orang yang sibuk dengan dunia. Bukankah kita sering melihat mereka yang seolah-olah bergelimang harta, tapi ternyata mereka mati dengan bunuh diri mereka. Mereka yang mungkin dikatakan orang-orang terkenal, tapi mereka ternyata mati karena kesempitan masalah mereka. Mereka yang mungkin dianggap orang bahagia, tapi karena mereka berpaling dari Allah, Allah sempitkan hidup mereka. Tapi orang-orang soleh, orang-orang yang dijadikan kebahagiaan itu dalam dirinya, dalam hatinya, dilapangkan oleh Allah, diberikan kekuatan dan keimanan dan kesabaran. Mereka Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, hati itu menjadi tenang? Allah janjikan orang-orang yang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, sabar di atas agama Allah, Allah jadikan tatmainnul qulub, hatinya tenang. Bukankah ketika manusia telah ditenangkan hatinya, berarti dia diberikan modal hidup yang terbaik? Memang Allah tidak pernah menjanjikan bahwasanya orang akan tidak diberikan musibah, tidak. Allah mengatakan manusia itu akan ditimpa musibah. Tapi apa? Allah janjikan bagi orang yang beriman, dia akan dilapangkan, ditenangkan, dimudahkan oleh Allah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Diingatkan dengan sebuah nikmat. Apa nikmatnya? Lapangnya dada. Kenapa yang diingatkan dengan lapangnya dada? Karena nikmat lapangnya dada itu nikmat yang lebih besar daripada nikmat banyaknya harta. Orang banyaknya harta, kalau tidak lapang dadanya, belum tentu baik bagi diri dia. Maka Allah katakan, alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami lapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak, dan kami gugurkan dosamu. Wa rafa'na laka dzikrak,
Kami angkat penyebutan namamu. Fa inna ma'a, kata para ulama, ayat ini memang khusus buat Rasulullah, konteksnya ke Rasulullah. Tapi nikmat yang Allah ingatkan kepada Rasulullah bukan nikmat harta. Nikmat yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah adalah nikmat yang ada di dalam dadanya. Alam nasrah laka sadrak. Siapakah yang Allah berikan nikmat ini? Orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fid din wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang mukmin yang mengerti hakikat kehidupan dan mengerti tentang kebahagiaan, dia akan letihkan dirinya untuk taat kepada Allah. Dia akan letihkan dirinya untuk qiyamul lail. Dia akan letihkan dirinya untuk puasa. Dia akan letihkan dirinya untuk istiqomah. Karena istiqomah butuh perjuangan. Karena ketaatan butuh perjuangan. Karena kesolehan butuh perjuangan. Alladzina jahadu fina. Orang-orang jahadu. Susah payah di jalan kami. Jahadu itu susah payah. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan berikan mereka hidayah ke jalan-jalan nikmat kami. Allah janjikan orang yang bersusah payah, bersungguh dan dia istiqomah di jalan Allah, Allah akan berikan bagi mereka hidayah kepada kebaikan. Apakah pernah Allah memberikan janji hidayah kebaikan, kemudahan, kelapangan bagi mereka yang sibuk dengan dunia dan melupakan akhirat? Tidak ada lain janji Allah kepada mereka yang sibuk dengan dunia dan melupakan akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka adalah kesempitan dan kesulitan. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat ayat tadi, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang-orang yang diberikan kitab dengan tangan kanannya, apa lanjutnya? Akan diberikan hisaban yasir. Hitungnya gampang. Ketika di dunia mereka diberikan nikmat, di akhirat Allah berikan perhitungan yang mudah bagi mereka. Enggak disulitkan hidup mereka. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun mereka yang diberikan kitab mereka di sebelah kiri. Mereka mengatakan celaka. Kenapa kitab kami diberikan sebelah kiri? Apa kata Allah? Kami akan menghisap mereka dengan hisapan yang keras dan pedih. Sudah di dunia mereka disulitkan oleh Allah. Sudah di dunia mereka disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Sudah di dunia disempitkan dada mereka oleh Allah. Allah jadikan kehidupan mereka sempit, gelisah. Allah jadikan di akhirat mereka sulit. Adapun orang yang taat, sudah di dunia diberikan tu'maninah. Sudah di dunia diberikan kelapangan dada. Sudah di dunia diberikan kehidupan yang baik. Sudah di dunia dikatakan lafi na'im. Allah akan berikan dia kenikmatan. Di akhirat dia akan diberikan hisaban yasira, perhitungan yang mudah. Kalau kita tahu ini hidup seperti ini, hidup cuma dua pilihan ini. Kalau kita pilih kebaikan akan kita mendapatkan kebaikan. Kalau kita lupakan kebaikan dan memilih dunia akan mendapatkan kesempitan. Maka orang yang berakal dia akan mengerti apa yang harus dia pilih dalam hidupnya. Semua letih. Yang memilih kemaksiatan dia akan letih dengan kemaksiatan. Yang memilih ketaatan dia akan letih dengan ketaatan. Tapi orang yang memilih kemaksiatan akan mendapatkan kesempitan di atas kesempitan. Orang yang memilih ketaatan Allah akan berikan lapangan, kelapangan dan ketenangan. Di akhiratnya Allah akan berikan kemudahan. Kemudian dikatakan di Quran tadi, famulaki, kalian akan bertemu dengan amal kalian. Apa yang harus kita bawa agar kita bisa tetap sabar dalam pilihan kita di atas kebaikan? Apa yang harus kita modalkan agar kita tetap bisa di atas kebaikan sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala? Yang perlu kita persiapkan agar kita tetap bisa terus memilih kebaikan dan sanggup memikul keletihan di atas kebaikan ini. Pilihlah dan berakhlaklah dengan kesabaran. Sabar. Jadi orang taat sabar. Jadi orang yang berusaha baik sabar, meninggalkan maksiat sabar,
terus sabar pegang agama ini. Walaupun berat, walaupun sulit, walaupun terkadang terpojokkan, walaupun terkadang mendapatkan ujian-ujian, sabar. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, sayati zaman as-sabir ala dini ka qabd ala jamrah. Kata Rasulullah SAW, akan datang zaman orang yang memegang agamanya, orang yang sabar di atas agamanya bagaikan orang memegang bara api. Sabar untuk tetap istiqomah. Sabar untuk tetap terus di atas ketaatan. Ini yang pertama. Agar kita bisa memilih kebaikan dalam hidup kita, sabar dalam ketaatan ini. Jangankan kita, para nabi saja mendapatkan konsekuensi-konsekuensi kesulitan dalam hidup mereka. Mendapatkan ujian dalam hidup kita, hidup mereka. Bahkan semakin orang itu imannya semakin kuat, bahkan komitmen keimanannya semakin tinggi, mungkin Allah akan berikan ujian yang lebih besar bagi dia. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, asaddun nas bala'an al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling keras ujiannya adalah para nabi, kemudian orang yang setelahnya dan orang setelahnya. Yubtala rajulu bihasabi dini. Orang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dini salaba zidat balauhu. Kalau dia di dalam agamanya kokoh, maka akan ditambah ujiannya. Fa in kana fi dini riqqah. Kalau dia ringkih dalam agamanya, kalau dia lemah dalam agamanya, khufifa'an, akan diringankan ujiannya. Orang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Maka dalam sebuah ayat Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar dan diwafatkan dalam keadaan sabar memegang agamanya, ajrahum bighairi hisab. Pahala mereka tidak akan pernah terhingga. Sabar untuk meninggalkan maksiat, sabar untuk tetap istiqomah, sabar untuk menjadi orang baik, sabar untuk bergelut dengan jiwa, dengan nafsu yang terkadang mengajak kepada kejelekan. Ya, ketika Allah mengatakan wa amman nahan nafsa amnil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang menahan nafsu hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga yang Allah janjikan bagi mereka. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW bersabda, isbiru, sabar kalian, hatta talqauni ahlal haud. Sabar kalian sampai kalian bertemu aku nanti di telaga. Jadi sabar kita ini sampai kapan? Sampai kita bertemu Rasulullah SAW. Sabar memegang agama ini yang terkadang seperti bara api ini, sampai Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan baginda Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Famulaki, kita akan bertemu Allah. Modal apa yang harus kita siapkan? Modal sabar. Sabar di atas ketaatan. Yang berikutnya, disebutkan oleh para ulama, apa yang perlu kita persiapkan untuk memilih kehidupan dan agar sabar dan tetap di atas kebaikan. Bawalah keimanan mencintai Allah dan Rasulnya. Karena mencintai Allah dan Rasul itu salah satu sebab seorang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Mungkin kalau kita beramal, terkadang amal kita rajin, terkadang amal kita malas. Mungkin kalau sedekah, terkadang kita tidak punya. Mungkin terkadang puasa kita juga lemah. Tapi jangan biarkan hati kita kosong dari mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau kita di yaumul qiyamah bertemu dengan Allah dengan bermodalkan mencintai Allah dan Rasulnya dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka ini modal yang besar karena Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seorang ke dalam surga karena faktor cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Seorang sahabat pernah berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka Rasulullah menjawab orang tersebut, ma'adatta lidzalik. Dia tanya hari kiamat, kapan hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, ma'adatta lidzalik. Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Karena memang bukan terpenting kapan hari kiamat. Yang terpenting itu apa yang kita siapkan untuk hari kiamat.
kapanpun hari kiamat. Tapi kalau kita sudah siap dan membawa amalan yang kita bawa untuk hari kiamat, itu baik. Maka kata sahabat ini, tidak ada yang kubawa untuk persiapanku di hari kiamat kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah SAW, engkau telah menyiapkan sesuatu yang sangat besar. Karena kalau kita mempersiapkan selain daripada itu, terkadang iman kita yazid wa yankus. Amal kita terkadang rajin, terkadang malas. Kita terkadang semangat, kita terkadang juga tidak semangat. Maka tidak lain yang kita bawa adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang berikutnya, apa yang harus kita bawa ketika kita akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang harus kita bawa bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat kita adalah taubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Quran agar kita bertaubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Rasulullah SAW mengatakan, atubu ilallah fi yaumin aktsar min mi'atil marrah. Aku bertobat kepada Allah dalam satu hari lebih daripada 100 kali. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, lillahi asyaddu farhan bi taubati abdihi. Allah sangat bahagia dengan taubatnya seorang hamba, melebihi bahagianya salah seorang kalian yang kehilangan kendaraannya di dalam padang pasir yang luas, padahal makanannya, minumannya ada pada kendaraan tersebut. Tiba-tiba kendaraan itu ada pada dirinya, sampai dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kata Rasulullah SAW, Allah lebih bahagia dibanding orang ini yang bertemu dengan kendaraan yang hilang. Allah lebih bahagia dengan hamba-hambanya yang tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat bahagia jika ada hambanya yang tobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Dan tobat kepada Allah itu yang harus kita bawa. Jangan kita mengatakan aku bawa hafalan Quranku. Jangan kita katakan aku bawa sholat malamku. Jangan kita katakan aku bawa puasaku. Jangan kita katakan aku bawa kesolehanku. Karena terkadang keujuban, kesombongan, keangkuhan dapat menggugurkan semua amal soleh kita. Karena belum tentu sebanyak apapun sedekah kita bisa menyebabkan kita masuk surga. Itu cuma sebab, tapi belum tentu sedekah kita bisa membeli surga Allah. Sebanyak apapun kita sholat, belum tentu nilai sholat kita pantas untuk ditukar dengan surga Allah. Kalau bukan rahmat dan kasih sayang Allah, kalau bukan karena kebaikan Allah, Allah memberikan kita surga. Bukan karena amal kita. Amal kita cuma sebab, tapi amal kita tidak bisa dinilai setukar dengan surga. Bisakah kita membelikan surga dengan sedekah kita yang sedikit? Maka itu kata para ulama menjelaskan, kalau amalan kita tidak bisa membeli surga, amalan kita cuma sebab kita masuk surga. Tapi yang paling penting diantaranya adalah bawa taubat kepada Allah. Katakan, ya Allah, memang aku terkadang malas, terkadang aku lemah, terkadang aku dosa, terkadang aku jatuh dalam kefuturan. Ya Allah, kalau bukan Engkau yang mengampuni dosa-dosaku, maka tidak akan ada yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Taubat kita bawa ke hadapan Allah itu lebih besar pahalanya daripada ibadah yang dibarengi dengan kesombongan dan keangkuhan. Ya ibadallah, ikhwanu fiddin rahiman rahimakumullah, di antara amalan yang kita bawa, selain kita taubat, selain kita sabar, selain cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita bawa amalan adalah takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah artinya kita jadikan antara kita dan Allah itu wiqayah. Wiqayah itu artinya tameng. Takwa, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Takwa, tinggalkan apa yang Allah haramkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah katakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan bagi dia makhraj, jalan keluar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan dia rizki dari arah yang tidak dia sangka. Bawa takwa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa." Berbekallah kalian, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Ketakwaan adalah kita melakukan perintah-perintah Allah semampu kita dan kita meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya ibadallah, ikhwanu fiddin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, sesungguhnya engkau kadih, bersusah payah, berletih. Ila rabbika kadhan, kepada Rabbmu lah susah payahmu itu akan kembali. Famulakih, maka kita akan bertemu Allah. Jadikan susah payah kita untuk ketaatan kepada Allah. Jadikan susah payah kita untuk berjuang di atas agama Allah. Jadikan susah payah kita untuk istiqomah di atas agama Allah. Jangan susah payah kita hanya untuk perkara-perkara dunia. Jangan menyangka orang yang meninggalkan agama dia tidak akan susah payah, dia akan letih. Jangan menyangka orang yang tidak sholat subuh dia tidak akan capek. Ketika dia katakan aku tidak sholat subuh karena capek, jangan dia sangka ketika dia tidur pun dia akan capek. Tapi capeknya tidur, dia akan capek diantar kepada neraka. Capeknya orang yang bangun dan sholat, capeknya akan mengantarkan kepada surga. Semuanya akan capek, tapi akhir dan berlabuh capeknya berbeda. Pilihlah kita berlabuh capek kita untuk akhirat kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita dengarkan azan dulu untuk azan isya. Tafadhol. Jazakallahu khair. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Nah, mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan, tafadhol dipersilahkan. Ada pertanyaan sebelumnya? Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ya, jika tidak ada pertanyaan, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan saja dan saya pesankan kembali kepada ikhwan-ikhwan dan akhwat-akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berada di atas ketaatan
adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Dan jihad itu butuh tenaga, jihad itu butuh usaha, jihad itu capek dan letih. Tapi kecapean dan keletihan ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Saya tutup dengan sebuah hadis yang Rasulullah SAW bersabda, "Kullun nas yaqdu, fabai'u nafsahu, famu'tikuha aw mu'bikuha." Kata Rasulullah SAW, "Kullun nas yaqdu." Semua manusia akan berusaha, akan ada kegiatannya. Kullun nas yaqdu, fabai'u nafsahu. Dia akan tukar jiwanya, dia akan jual usaha, dia akan jual nafsah, dirinya tadi ditukar dengan apa usahanya? Famu'tikuha aw mu'bikuha. Mungkin dia tukar dirinya dengan neraka atau dia tukar dirinya dengan surga. Itulah hidup kita. Semua manusia pasti akan menukar hidupnya. Dengan apa kita tukar? Maka orang yang mengerti hakikat kehidupan, dia akan menukar dengan ketaatan dan amal soleh. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.